Kamu bangun pagi, berangkat kerja, macet, lembur, pulang lelah, besok ulang lagi. Dan anehnya setiap akhir bulan kamu masih nanya hal yang sama. Aneh kenapa uang saya habis terus? Kalau kerja keras itu jaminan kaya, harusnya orang paling lelah di dunia ini sudah hidup paling tenang. Tapi kenyataannya justru yang paling lelah sering paling tertekan. Dan jangan buru-buru bilang, iya karena gaji kecil. Banyak orang gajinya naik tapi hidupnya tetap seret dan stresnya malah naik. Jadi pertanyaannya bukan lagi kamu kerja sekeras apa, tapi pertanyaannya adalah kamu kerja keras ke arah mana? Kalau kamu ngerasa sudah jungkir balik cari uang tapi hidup tidak kemana-mana, tenang. Ini bukan kutukan, ini pola. Dan pola itu bisa diubah. Karena di self-bank kita mikirin uang biar terus berkembang. Bukan cuman masuk lalu habis tanpa bekas. Di video ini kita tidak akan bahas motivasi kosong. Kita bongkar kenapa orang rajin kerja tapi tetap miskin. Bukan buat nyalahin kamu tapi supaya kamu berhenti kejebak di lubang yang sama. Dan kita mulai dari akar paling dasar. Kerja keras tanpa arah keuangan. Masalah paling besar orang pekerja keras itu bukan malas, justru kebalikannya. Mereka terlalu fokus cari uang tapi tidak pernah mikirin uang itu mau diapain. Kerja, gajian, bayar ini, bayar itu. Sisanya buat menikmati hidup sedikit. Bulan depan ulang lagi. Hidup jadi siklus, bukan progres. Ini seperti kamu lari di treadmill. Lelah, keringat keluar, jantung deg-degan, tapi posisi kamu tetap di tempat yang sama. Kebanyakan orang cuma punya satu tujuan uang, yaitu bertahan sampai gajian berikutnya. Tidak ada peta, tidak ada arah, dan tidak ada tujuan jangka panjang. Dan tanpa sadar mereka menjadikan kerja keras sebagai satu-satunya strategi hidup. Padahal kerja keras itu alat, bukan tujuan. Dan alat tanpa arah cuma bikin kamu cepat lelah. Sekarang coba jujur sama diri sendiri. Waktu dapat gaji, yang pertama kamu pikirkan apa? Kebanyakan orang bukan mikir, bagaimana uang ini bikin hidup saya lebih stabil. Tapi yang muncul justru biasanya adalah akhirnya bisa beli ini, akhirnya bisa balas lelah dan merasa puas. Dan ini manusiawi. Saya tidak nyalahin kami, tapi kalau ini jadi kebiasaan bertahun-tahun, hasilnya bisa ditebak. Uang datang pergi, hidup stagnan. Dan yang paling bahaya, kamu mulai percaya bahwa ini normal, bahwa hidup memang begini, bahwa semua orang ya capek dan pas-pasan. Padahal tidak semua orang hidup seperti ini. Bedanya bukan karena mereka lebih sakti, tapi karena mereka tidak memperlakukan uang hanya sebagai alat konsumsi. Kerja keras tanpa arah keuangan itu seperti bangun rumah tanpa denah. Kamu sibuk angkat batu, aduk semen, kerja tiap hari, tapi ujung-ujungnya rumahnya miring, bocor, dan bikin tambah capek. Dan sebelum kita bahas gaya hidup, pengeluaran atau kebiasaan kecil yang diam-diam ngerusak tabungan, kamu harus pegang satu kesadaran ini dulu. Masalahnya bukan kamu kurang kerja keras. Masalahnya kamu belum mengarahkan kerja kerasmu ke sistem hidup yang bikin uang bertahan dan berkembang. Berikutnya, kita akan bongkar kebiasaan paling umum yang bikin orang makin rajin kerja, tapi hidup makin sempit. Kebiasaan yang kelihatannya sepele, tapi efeknya brutal kalau dibiarkan. Sekarang kita lanjut dari satu fakta pahit yaitu kamu sudah kerja keras tapi belum mengarahkan uangmu. Sekarang pertanyaannya, kenapa setelah gaji naik hidup malah sering terasa makin sempit? Jawabannya ada di satu jebakan yang hampir semua pekerja keras pernah masuk, yaitu naik penghasilan, naik gaya hidup. Ini kelihatannya wajar, bahkan terasa pantas. Kamu capek kerja, kamu merasa layak menikmati hasil. Dan iya, kamu memang layak hidup enak. Tapi masalahnya bukan di menikmati hidup. Masalahnya di pola yang pelan-pelan jadi kebiasaan. Awal gaji kecil, kamu hidup sederhana. Begitu gaji naik sedikit, standar hidup ikut naik. Nongkrong jadi lebih sering. Makan jadi lebih mahal. Langganan makin banyak. Barang reward diri makin rutin. Dan tanpa sadar, kenaikan gaji yang seharusnya bikin hidup lebih lega malah habis buat menjaga gaya hidup baru.
Ini bukan karena kamu boros, ini karena kamu tidak pernah bikin aturan baru saat uangmu bertambah. Uangmu naik, tapi arah uangmu tidak berubah. Sekarang kita masuk ke kebiasaan kedua yang bikin orang rajin kerja tetap miskin, yaitu sibuk cari uang tapi tidak pernah jaga uang. Kebanyakan orang fokus di depan, misalnya bulan depan gaji berapa, tahun depan naik jabatan enggak? Tapi jarang yang mikir sebenarnya uang yang sudah masuk ini saya jaga atau saya biarkan bocor. Uang kamu bocor bukan karena satu pengeluaran besar, tapi karena banyak kebocoran kecil yang kamu anggap tidak penting. Contohnya, kopi mahal yang kamu beli hampir tiap hari, langganan aplikasi yang jarang dipakai, atau diskon yang bikin kamu beli barang yang sebenarnya tidak perlu. Satu-satu kelihatannya kecil, tapi kalau dikumpulkan setahun, kamu bisa kaget sendiri. Dan yang bikin lebih parah, kebocoran ini tidak terasa menyakitkan, tidak ada alarm, tidak ada notifikasi, tapi tiba-tiba saja saldo habis. Itulah kenapa banyak orang merasa, uang saya kemana ya? Bukan karena dicuri, tapi karena bocor halus. Kebiasaan ketiga yang bikin hidup seret walaupun sudah kerja keras, yaitu mental menunda. Nanti mulai nabung kalau gaji naik. Nanti atur uang kalau cicilan lunas. Atau nanti mikir masa depan kalau hidup sudah agak tenang. Masalahnya, hidup jarang benar-benar tenang. Selalu ada kebutuhan baru, selalu ada alasan baru, dan nanti itu jadi tempat parkir yang nyaman untuk tidak berubah. Orang yang terus menunda akhirnya terjebak di pola bertahan hidup, bukan membangun hidup. Mereka sibuk memadamkan api bulanan, tapi tidak pernah membangun sistem supaya api tidak muncul terus. Sekarang kita gabungkan semuanya. Kamu kerja keras tapi gaya hidup naik. Kamu kerja keras tapi uang bocor terus. Atau kamu kerja keras tapi punya kebiasaan menunda. Hasilnya satu, yaitu lelah terus tapi maju tidak. Dan yang paling menyedihkan, banyak orang menyalahkan diri sendiri. Merasa kurang pintar, merasa kurang beruntung, padahal yang terjadi bukan soal kecerdasan, ini soal pola yang tidak pernah diperbaiki. Di titik ini kamu mungkin mulai sadar satu hal. Bukan cuma soal berapa kamu dapat uang, tapi apa yang kamu lakukan setelah dapat uang. Terakhir, kita akan masuk ke momen penting. Momen di mana banyak orang akhirnya sadar hal-hal penting di hidup mereka. Kita akan bahas titik sadar, dampaknya kalau pola ini dibiarkan, dan bagaimana menyelaraskan cara hidup supaya kerja keras kamu akhirnya punya arah. Sekarang kita sampai di titik yang biasanya bikin orang berhenti nyalahin keadaan dan mulai mikir ulang. Titik sadar itu sederhana, tapi nusuk. Ternyata masalahnya bukan karena saya kurang kerja keras. Masalahnya karena uang saya tidak pernah saya arahkan. Selama ini kamu fokus nambah tenaga. Lembur. Cari tambahan, kejar target. Tapi kamu tidak pernah bangun sistem supaya hasil kerja keras itu bertahan sih. Kamu seperti ember bocor, mau diisi seberapa banyak pun tetap tidak pernah penuh. Dan disinilah banyak orang salah paham. Mereka pikir solusi hidup seret adalah kerja lebih keras lagi, padahal yang dibutuhkan justru berhenti bocor dulu. Kalau pola ini kamu biarkan, dampaknya pelan tapi kejam. Tahun berganti, kamu tetap kerja. Gaji naik sedikit, beban ikut naik. Usia bertambah, energi berkurang. Tapi tabungan tetap tipis. Dan yang paling berat bukan soal uang, tapi soal mental. Hidup terasa seperti lomba yang tidak pernah kamu menangkan. Capek, tapi tidak pernah merasa aman. Banyak orang baru sadar ini ketika sudah terlalu lelah untuk mulai dari nol, dan itu mahal. Sekarang kita masuk ke bagian penting. Penyelarasan untuk orang biasa. Ini bukan versi motivator yang nyuruh kamu berhenti jajan, hidup sengsara, lalu kaya mendadak. Ini versi manusia nyata yang masih harus bayar kos, makan, transport, dan tanggung jawab hidup.
Yang perlu kamu ubah bukan hidup kamu secara ekstrim, tapi arah uang kamu. Pertama, kamu harus berhenti memperlakukan semua uang sebagai uang habis pakai. Uang itu punya fungsi berbeda. Ada uang untuk hidup hari ini. Ada uang untuk jaga diri dari keadaan darurat. Dan ada uang untuk masa depan. Kalau semua dicampur, jangan heran kamu selalu panik tiap ada masalah kecil. Kedua, kamu perlu membiasakan diri menyisihkan di depan, bukan di sisa. Banyak orang nabung dari sisa, padahal sisa itu hampir selalu nol. Orang yang hidupnya mulai stabil biasanya menyisihkan dulu, baru menyesuaikan gaya hidup. Bukan karena mereka pelit, tapi karena mereka sadar masa depan tidak bisa dibangun dari sisa-sisa. Ketiga, kamu harus berhenti mengejar kelihatan kaya dan mulai fokus jadi aman dulu. Aman itu bukan berarti miskin. Aman itu artinya kamu tidak gemetar tiap akhir bulan, kamu tidak panik tiap ada pengeluaran tak terduga, dan kamu punya napas finansial. Dan dari kondisi aman inilah baru kamu punya ruang untuk tumbuh. Kesimpulannya, kerja keras itu penting. Tapi tanpa arah uang, kerja keras hanya mempercepat kelelahan. Uang yang diatur dengan sadar akan bergerak pelan, tapi membawa kamu ke tempat yang berbeda. Uang yang dibiarkan mengalir tanpa arah akan tetap muter di tempat yang sama. Saya tutup dengan satu kalimat pahit tapi jujur. Banyak orang lelah bekerja tapi tidak pernah benar-benar membangun hidup. Sekarang bagian terapan yang bisa kamu mulai bukan hanya teori kosong. Setelah video ini, kamu tidak perlu langsung jadi ahli keuangan. Cukup lakukan satu hal sederhana. Lihat alur uang kamu bulan ini. Bukan buat menyalahkan diri sendiri, tapi buat sadar kemana uang kamu pergi. Dan tanyakan ke diri sendiri. Apakah cara saya memperlakukan uang ini mendekatkan saya ke hidup yang lebih aman atau cuma bikin saya bertahan 1 bulan lagi? Kalau kamu mulai jujur dengan pertanyaan ini, kamu sudah lebih maju dari kebanyakan orang. Dan seperti biasa, karena di Self-Bank kita mikirin uang biar terus berkembang, bukan cuma naik, tapi juga bikin hidup lebih tenang. Kalau kamu ngerasa video ini kena ke kondisi kamu, tulis di komentar. Saya mau ubah arah uang saya. Subscribe kalau kamu mau belajar uang dengan cara waras, bukan gaya flexing. Dan kalau kamu mau bantu channel ini tetap hidup dan terus bikin konten yang jujur, kamu bisa jadi member Self-Bank, bukan buat gaya-gayaan, tapi buat dukung ekosistem belajar finansial yang sehat. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya.